Teman-teman, balik lagi bareng aku Ina, dan kali ini kita bakal ngebahas cara ngadepin customer yang marah. Well, yang namanya customer marah sebenarnya udah aku spill di video sebelumnya, cuman ini bakal lebih ke hal-hal yang bersifat teknis. Jadi kalau customer itu marah, selain kita belajar tadi tentang ilmu energinya, tapi kita juga pastikan untuk menjaga jangan sampai kita salah tingkah. Karena kita mungkin gugup gitu kan, ada perasaan yang manusiawi banget yang bikin kita kayak worry gitu, kayak aduh gimana nih gitu. Tapi jangan sampai itu kelihatan di customer, apalagi ketika kita ketemu secara offline ya, ketemu langsung gitu, directly di depan mata kita ada customer marah-marah, Mbak Ina gitu. Nah, beda ketika misalnya lagi via telepon. Nah, kali ini aku malah pengen banget untuk bisa dibilang ini sharing apa aja yang perlu kita lakukan kalau customer kita marah-marah via telepon. Oke, jadi lebih spesifik, ini adalah hal yang bersifat lebih teknis lagi. Dan aku harap juga teman-teman sebelum lanjut ke step-step yang aku bahas di video ini udah nontonin dulu ya tadi ya yang tentang energi. Teman-teman, ketika teman-teman mendapatkan customer marah-marah via telepon, yang bisa aku sharingkan pertama kali adalah ketika itu terjadi terhadap kalian atau terhadap tim, tolong ingat, hal pertama yang perlu banget diingat adalah customer itu lagi marahnya itu bukan ke kita. Customer mencak-mencak, ngomongin energi negatifnya, ngeluarin itu dengan emosi ke kita, itu yang salah bukan kita ya. Mereka marahnya tuh nggak ke kita kok, cuma emang karena kita adalah service person di bisnis ini, kita lah yang jadi subjeknya gitu, jadi orang yang menerima itu semua. Kita adalah media penyalurnya, itu yang perlu diingat. Nah, jangan sampai teman-teman ketika itu terjadi kepada teman-teman malah lupa, jadi malah terbawa sama emosi negatif tadi, sama energi negatif yang disalurkan ke teman-teman gitu. Karena kenapa? Ya ketika itu terjadi, teman-teman down, habis itu teman-teman tidak bisa melakukan service recovery yang super cepat, padahal itu dibutuhkan karena tadi teman-teman udah ngerasa down duluan, dan mentalnya udah nggak siap gitu. Maka dari itu aku mau kasih tahu dulu, ini bisa dibilang mindset juga ya. Mindsetnya adalah ketika ada yang marah-marah ke kita, bener-bener pakai nada tinggi intonasinya, bahkan mungkin teman-teman udah ngebayangin gimana gesturnya dia ketika nelponin itu. Ingat, itu bukan salah Anda. Nah, ketika udah paham di situ, barulah kita mulai lanjut ke hal yang bersifat teknis. Oke? Selanjutnya, aku pernah sharing dengan salah satu teman aku ketika kita join event bareng sebagai pembicara di Customer Service Revolutions waktu itu. Dia bilang ketika kita mendapatkan komplain apa misalnya tadi ya, customer ada yang marah-marah, sebelum kita menjawab apapun itu, pastikan kita diem 6 detik dulu minimal. Biar apa? Biar kita tuh tahu kita bakal ngomongin apa, kita nggak gegabah, itu penting. Biar kita juga punya rem atas diri kita sendiri, yang sebagaimana kita tahu ya, manusia juga punya refleks ketika kita lihat orang marah dan kita itu nggak salah, kita ngerasa kita nggak ada keterlibatan di situ, terus kita refleksnya kita tuh malah nggak nyenengin customer gitu, itu bahaya banget. Nah, maka dari itu teman-teman usahakan sebelum memberikan jawaban ke customer, tarik nafas yang dalam, gitu. Ya, stay aja kurang lebih 6 detik untuk teman-teman cari kata-kata yang pas untuk ngejawab si customer. Dan kalau dari pengalaman aku, mengulangi apa yang customer sampaikan itu adalah hal yang works ya, itu bekerja banget, itu penting banget. Jadi ketika dia marah, ketika dia mengungkapkan apapun unek-uneknya dia, ulangi lagi dia kayak gitu. Jadi kayak kita berusaha di situ malah memproses mereka untuk lebih mengerti lagi gitu. Oh, misalnya dia bilang kayak gini nih,
Mbak, ini gimana sampai sekarang saya barang saya belum datang gitu. Wah, barang ibu belum datang. Jadi kita ulangi terus. Iya, padahal saya udah pesen dari 2 minggu yang lalu loh. Padahal udah dari 2 minggu yang lalu ya Bu ya. Wah, parah banget sih Bu gitu. Jadi kita juga berusaha untuk menempatkan diri kita sebagai customer yang tadi merasa kecewa padahal dia butuh banget barangnya gitu. Dan kita juga sebel ya kalau misalnya kita udah nunggu-nunggu barangnya ternyata belum datang. Even if itu adalah salahnya kurir, ekspedisi, pengiriman. Jangan langsung bilang, Bu, tapi kan saya sudah kirim resinya, sudah di jalan. Biar jangan serap dulu energinya ibu itu, bantu dia rilis dengan tadi kita juga tarik nafas, kita tahu kalau dia marahnya bukan ke kita, dan baru kita bantu perlahan step by step gitu. Dan hal-hal teknis pasti udah ada ya rulesnya di perusahaannya teman-teman masing-masing, silakan baru dijalankan. Cuman ketika pertama kali kita mendapatkan orang marah-marah nih, si customer via telepon, menurut aku itu sih yang perlu langsung kita ingat mindsetnya. Mereka tuh marah bukan karena kita. Itu udah hukum pasti gitu. Nggak pernah ada customer yang nelpon marah-marah, aku sebel sama Mbak Ina. Itu nggak ada. Tapi mostly kayak, aku kok kayak gini nggak ini ya gitu. Jadi mereka itu mencari partner yang mereka percaya untuk membantu mereka memenuhi kebutuhannya mereka gitu loh. Apa yang menjadi kebutuhannya mereka, apa yang menjadi keharusan di saat itu untuk kita bantu penuhi. Jadi teman-teman kalau misalnya dapat customer yang misalnya marah-marah terus dia bilang sekarang gitu, walaupun mungkin di detik itu teman-teman ngerasa ini nggak mungkin untuk sekarang, yes dulu aja. Yes Bu, siap, saya bantu Bu gitu. Kenapa? Karena itu akan ngebantu dia untuk ngerasa secure gitu. Oh yes, finally ada orang yang mengerti kegalauanku ini, ada orang yang mau menerima ketidaknyamananku ini gitu. Itu penting banget sih. Nah, setelahnya itu akan jauh lebih smooth, jauh lebih ngalir lagi, dan mostly yang tadi mungkin dia bilangnya harus hari ini juga, itu dia akan bisa lebih fleksibel, bisa lebih longgar gitu. Jadi lebih kayak yaudah deh, karena dia ngeliat juga usaha kita dan dia sebenarnya tahu yang salah itu di mana. Cuma dia memang mau marah-marah cuma dia memang mau marah-marah ke kita aja gitu. Dia mau ngeluarin itunya gitu. Jadi kita temenin aja ya, yang sabar. Ingat, customer itu penting banget buat bisnis kita. Jadi yang mau aku sampaikan adalah ketika kita berhasil mengubah energi marahnya menjadi lebih netral, atau bahkan dia malah menjadi happy setelahnya, teman-teman percaya deh, yang bakal dia cari itu adalah kalian. Nggak akan dia berpindah ke lain hati. Even mungkin dia pada saat itu tidak akan membeli, tapi dia akan berusaha untuk mengingat dan menjaga hubungan baik dengan teman-teman. Dan disitulah momen yang tepat untuk kita lebih dekat lagi sama mereka. Jadi ini tuh kayak sejenis strategi turn big no to big yes sih menurut aku. Jadi kayak menyenangkan banget ketika kita berhasil mendeliver ini ya ke customer kita yang marah-marah tadi gitu. Mostly aku memang ceritain apa yang ada di video-video ini based on my story teman-teman, based on my experience. Jadi kadang aku kalau misalnya mau bikin konten tuh bacain komentar dulu, cari ide topik kira-kira yang teman-teman pengen tahu itu yang apa nih gitu. Jadi aku bisa pick up dari story aku gitu. Oke. Turn big no into big yes itu bakal malah berkesan banget sih di benak customer kita. Dan ketika kita berhasil, customer ini benar-benar bakal berpotensi menjadi customer loyalnya kita gitu, karena dia memang melihat usahanya kita untuk ngebantuin mereka. Aku bisa bilang ketika kita menjadi service person ya, entah itu customer service, customer support, deal maker atau apapun itu disebutnya, ya kaki kita tuh memang berada di dua kepentingan gak sih teman-teman. Satu adalah kita pijakin kaki kita itu di kepentingan customer, satu lagi kita pijakin kaki kita di kepentingan perusahaan kita, dan kita berdiri di tengah-tengahnya. Kita adalah
jembatannya gitu. Kita menjembati kepentingan dari kedua belah pihak ini gitu. Maka dari itu teman-teman, ya teman-teman harus tetap sehat ya, dari segi fisik, dari segi mental itu harus sehat, dan juga dari segi sini kognitifnya juga harus tetap improve gitu. Kita harus tetap dapatin input-input yang bikin kita tuh kayak, oh ini memang dibutuhin sama pekerjaannya kita. Jadi nanti dari segi skill yang hard skill itu juga bakal naik performanya gitu. Aku harap pokoknya teman-teman bisa nyenengin customer gitu teman-teman sekarang ya. Oke, thank you banget untuk yang udah setia nontonin dari video awal sampai video kali ini. Aku terus bacain komen-komennya teman-teman juga buat ide untuk topik berikutnya ya. Dan kalau teman-teman suka sama konten ini, subscribe sekarang, klik tombol lonceng biar setiap ada video langsung bisa nonton secepatnya. Oke? Dadah!